Mari kita mohon kekuatan dari Tuhan, kita berdoa. Allah Bapa kami dalam untuk berdoa Bapa kami sebelum doa-doa Salam Maria. Nah, Shalom, salam damai sejahtera Bapak Ibu Saudara dan Saudariku seiman. Semoga saya menjumpai Anda semuanya dalam keadaan yang sehat walafiat. Tetap semangat, tetap tersenyum dalam menjalani keseharian hidup kita. Untuk kita yang sehat, Tuhan berikan terus kesehatan, dan untuk sama saudara-saudari kita yang sakit, Tuhan berikan kesembuhan segera. Jumpa kembali dengan saya, Romo Adi SPD, dalam permenungan Sabda Tuhan harian, Embun Sabda, di hari Rabu tanggal 16 September 2020. Saudara dan saudariku, terima kasih sudah setia mengikuti permenungan harian Embun Sabda ini. Dan buat yang baru mampir, saya mohon bantuannya, jangan lupa subscribe, di like permenungan-permenungan ini, jangan lupa di share permenungan-permenungan ini, dan kalau Anda berkenan silakan memberikan komentar. Terima kasih. Saudara dan saudariku seiman, hari ini saya ajak kita untuk merenungkan soal kedewasaan dalam iman dilihat dalam kasih. Saudara dan saudariku, hari ini dalam bacaan Injil kita akan mendengar satu penjabaran tentang kasih yang luar biasa dari Rasul Paulus. Rasul Paulus menjabarkan apa itu kasih dan pengaplikasiannya itu bagaimana. Dan bacaan ini yang ditulis olehnya kepada umat di Korintus adalah bacaan yang sering dipakai dalam upacara pemberkatan pernikahan atau dalam upacara-upacara liturgi di mana orang mau menampilkan soal kasih. Kasih itu sabar, kasih itu murah hati, kasih selalu memaafkan, selalu mengampuni. Kasih itu tidak mengingat kesalahan orang, dan apa yang dibuat harus berlandaskan kasih. Selalu dasarnya adalah kasih. Kalau tidak, semuanya adalah nothing, kosong belaka kalau tidak ada kasih. Apapun yang dibuat menurut Rasul Paulus haruslah mempunyai landasan kasih. Karena itu kasih menjadi satu yang sangat penting, sikap kebajikan yang sangat-sangat penting bagi seorang Kristiani. Saudara dan saudariku seiman, dalam bacaan Injil kita akan mendengar Yesus yang mengeritik orang banyak pada zamannya karena mereka hanya tahu ngomong, nyinyir. Yohanes Pembaptis datang, dikatakan dalam Injil tidak makan dan minum. Dikatakan Yohanes Pembaptis agak sedikit mengong, gila. Kemudian datang Yesus bersama para muridnya yang sering ke pesta dan berbaur dengan masyarakat, dikatakan sebagai pelahap dan peminum. Yesus katakan dengan bahasa perumpamaan, ketika orang tiup seruling, tidak menari. Hal itu mau Yesus katakan kepada mereka bahwa orang-orang ini, orang-orang di angkatannya dia, adalah mereka yang tidak bisa membaca tanda-tanda zaman. Terus apa yang membuat mereka tidak bisa untuk itu? Mereka hanya tahu ngomong, kritik, nyinyir. Ada satu kekurangan besar dari mereka, yaitu mereka tidak memiliki kasih. Tidak ada kasih dalam diri mereka yang menjadi landasan dalam setiap sikap hidup mereka. Kalau ada kasih dalam hidup seseorang, orang itu pasti akan menyadari kalau seandainya dia mempunyai kekurangan. Karena pasti kasih itu akan menggerakkan orang untuk selalu memperbaharui diri. Orang akan selalu mencari jalan pertobatan. Dan kasih selalu membawa orang untuk keluar terbuka
tidak membuat orang menjadi tertutup. Itulah kasih. Dan itulah harapan buat kita orang-orang Kristiani, buat kita yang mau mengikuti Yesus. Dengan kasih, sekali lagi, iman kita akan semakin dewasa. Oleh karena itu, kita diajak, diundang untuk terus berjuang. Berjuang agar kita bisa sungguh hidup dalam dan dengan kasih. Kita bisa menjadi orang-orang yang selalu mengampuni, kita bisa hidup dalam damai, kita bisa mencintai setiap orang, siapapun itu, tidak pandang bulu, dan kita bisa berbuat baik kapan dan di mana saja. Kalau itu terjadi, maka kita boleh berbangga, kita menjadi dewasa dalam iman, dan karena hidup kita landaskan pada kasih. Saudara-saudariku seiman, menutup permenungan Embun Sabda hari ini, saya ingin berikan satu quotes kata yang diberikan oleh Santa Teresa dari Kalkuta. Dia katakan demikian, perbuatan-perbuatan besar bisa kita buat dan tidak sering kita buat itu. Tetapi kita bisa melakukan begitu banyak perbuatan-perbuatan yang kecil, hal-hal kecil dengan kasih yang begitu besar. Perbuatan-perbuatan kecil kita bisa buat apapun dan taruhlah kasih di dalamnya, maka hal itu, perbuatan itu akan menjadi sesuatu yang besar. Extraordinary action akan terlihat kalau ada kasih di dalamnya. Saudara dan saudari, mari kita berjuang terus untuk menjadi orang-orang yang hidup dalam kasih dan selalu berbuat kasih. Kita berdoa. Allah Bapa dalam surga, terima kasih atas cinta kasih yang sudah Kau berikan kepada kami lewat Putra-Mu Tuhan kami Yesus Kristus. Bantulah kami terus agar kami boleh berbagi kasih, menjadi orang-orang yang selalu melandaskan hidup kami pada kasih. Tuhan, tolonglah kami, bantulah kami. Amin. Mari kita mohon berkat Tuhan, Tuhan serta-Mu. Kita sekalian, semua orang yang kita kasih, kita sayang. Dan segala usaha kita untuk terus hidup dalam kasih dan melandaskan hidup kita pada kasih. Agar kita boleh menjadi dewasa dalam iman, dilindungi, dibimbing, dan diberkati Allah yang Maha Kuasa, Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin.